Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai beberapa poin materi maupun soal yang akan saya keluarkan untuk ujian tengah akhir semester pengantar statistika atau statistika ya, mata kuliah statistika untuk mahasiswa RPL. Baik, langsung saja nggih Bapak Ibu. Di sini untuk materi pertama yaitu mengenai pengantar statistika. Jadi di sini saya jelaskan poin-poin penting apa saja yang bisa Bapak Ibu pelajari. Yang pertama tentang pengertian statistika. Jadi secara keseluruhan pasti akan lebih baik apabila mempelajari semua materinya. Hanya saja ada beberapa materi yang perlu ditekankan. Pertama pengertiannya, kemudian untuk yang berikutnya, ini bisa dibaca yang tadi nggih Bapak Ibu. Kemudian fungsi statistika yang kedua terkait dengan itu. Selanjutnya adalah mengenai syarat data yang baik. Nah, ini bisa Bapak Ibu pelajari untuk penjelasannya terkait dengan apa saja dan penjelasan mengenai poin-poin di sini bisa Bapak Ibu dengarkan kembali atau disimak kembali terkait dengan video materi ini. Kemudian untuk sumber data, nah sumber data ini juga bisa dipelajari, nggih. Ada data primer, kemudian ada data sekunder, apa saja yang primer dan apa saja yang sekunder. Kemudian mengenai jenis data, jadi ada data kualitatif dan data kuantitatif. Untuk yang data kualitatif ada nominal ordinal, data kuantitatif ada interval dan rasio. Untuk jenis-jenis datanya, kemudian pembagiannya ini tolong dipahami, termasuk juga contoh untuk yang nominal ordinal maupun interval dan rasio. Jadi apabila Bapak Ibu sudah paham dan mengerti mengenai maksud dari masing-masing jenis data ini, jika diberikan contoh yang berbeda pasti bisa menentukan termasuk ke dalam jenis data yang mana. Nah, ini sedikit penjelasan dan contoh, jadi bisa digunakan sebagai salah satu referensi. Kemudian pertemuan kedua yaitu mengenai populasi dan sampel. Nah, ini harus dipahami nggih Bapak Ibu. Jadi populasi itu apa, sampel itu apa, kemudian selanjutnya yaitu nah ini kelemahan dari populasi. Nah, ini kelemahannya jadi bisa dicek kembali nggih. Selanjutnya mengenai sampling. Nah, untuk sampling atau teknik pengambilan sampel, untuk ini syarat sampling yang baik atau sampel yang valid. Nah, sampel yang valid itu ditentukan dari dua pertimbangan. Di sini juga sudah ada keterangannya atau gambarnya. Yang mana yang akurasi, mana yang presisi. Untuk video penjelasannya terkait dengan gambar ini juga sudah saya share linknya, Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali. Kemudian untuk sampel sizing atau penentuan ukuran sampel, di sini ada dua rumus, G. Ada rumus Rovin maupun rumus Lameshow. Keduanya akan saya keluarkan untuk UTS, jadi Bapak Ibu bisa mempelajari atau mencoba eh, menghitung jumlah sampel menggunakan kedua rumus ini. Nah, ini contohnya untuk yang rumus Lovin. Kemudian untuk Lameshow di sini ini rumusnya, nggih Bapak Ibu keterangannya. Nah, ini untuk nilai proporsinya. Nah, di sini nilai proporsinya ada yang diketahui dan ada yang tidak diketahui. Apabila di dalam soal nilai proporsi diketahui, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan nilai tersebut. Namun, apabila belum ada penelitian terkait dengan topik yang ada dalam soal, jadi nilai proporsinya belum diketahui, nah Bapak Ibu bisa menggunakan yang ada dalam tabel ini. Jadi bisa menggunakan nilai proporsi tertinggi yaitu 0,5. Jadi nilai P kali 1 min P-nya itu sama dengan 0,25. Nah, ini sudah sempat saya
berikan latihan soal atau tugas terkait dengan nilai proporsi yang tidak diketahui. Jadi untuk nilai proporsi yang tidak diketahui, Bapak Ibu bisa menggunakan nilai proporsi 0,5. Selanjutnya ini adalah contoh soal, apasnya 17,2%, sehingga untuk nilai P-nya itu karena didesimalkan, maka nilainya adalah 0,172. Saya ulang lagi, apabila nilai proporsi tidak diketahui, Bapak Ibu bisa menggunakan nilai proporsi maksimal yaitu 0,5. Kemudian untuk teknik pengambilan sampel, di sini ada cukup banyak tekniknya, hanya saja yang sering digunakan untuk penelitian di Akademi Farmasi Jember, itu menggunakan simple random sampling, yang ini, pengambilan secara acak, kemudian menggunakan purposive sampling, ini, dan sampling jenuh atau total sampling. Ada lagi accidental sampling. Jadi Bapak Ibu bisa mempelajari lebih dalam mengenai teknik sampling tersebut. Kemudian ini adalah penjelasan, sedikit penjelasan, Saya rasa Bapak Ibu di sini penjelasannya lebih lengkap dari yang ada di PPT karena sebelumnya sudah sempat saya beri tugas untuk membahas mengenai jenis-jenis teknik sampling beserta dengan penjelasannya, termasuk juga dengan contohnya. Kemudian untuk pertemuan yang ketiga materinya penggolongan statistika yang banyak akan dikeluarkan tentunya di sini yang mengenai statistika deskriptif. Nah, ini untuk perhitungan nilai min atau rata-rata, median, modus, kemudian untuk penyajian datanya baik menggunakan diagram pie maupun diagram batang ataupun diagram bar. Ini bisa Bapak Ibu pelajari. Untuk min, median, dan modus bisa menggunakan data tunggal ataupun data berkelompok. Nah, untuk latihannya Bapak Ibu bisa mengerjakan kembali latihan soal yang sudah sempat saya berikan. Insya Allah dengan banyak latihan atau mengerjakan latihan soal yang sudah saya berikan, insya Allah itu nanti bisa memudahkan Bapak Ibu untuk mengerjakan soal UTS. Nah, ini adalah rumusnya, ini untuk data tunggal, ini untuk data populasi, data berkelompok, ini untuk mediannya, modus. Yang ini tidak saya jelaskan lagi ya Bapak Ibu, karena sebelumnya sudah sempat saya bahas, kemudian juga saya record, baik itu untuk penjelasan secara teoritis maupun contoh soalnya. Jadi Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali video penjelasan tersebut. Untuk contoh soalnya, ini sudah ada data tunggal maupun data berkelompok di sini. Kemudian, ini latihan soal. Pengumpulan dan pengolahan data. Nah, untuk metode pengumpulan data, di sini ataupun alat pengumpul datanya bisa dipelajari kembali mengenai observasi maupun wawancara secara langsung maupun pemberian kuesioner atau angket. Nah, untuk metode pengolahan datanya ini, penyajian data. Nah, untuk penyajian data di sini nanti kemungkinan besar gambar contoh penyajian data. Nah, Bapak Ibu bisa mengamati data tersebut, berapa nilai jumlah sampelnya misalkan, ataupun informasi-informasi lain yang tertera pada misalkan tabel ataupun diagram batang. Nah, seperti itu. Kemudian, ini bentuk penyajian datanya, jadi bisa dipelajari yang tabel atau tabular maupun gambar. Kemudian, ini untuk tabelnya, misalkan 1 arah, 2 arah, 3 arah. Nah, yang saya tampilkan di situ salah satunya misalkan tabel ini. Nah, tabel ini termasuk ke dalam tabel yang bagaimana, apakah 1 arah, 2 arah, ataupun 3 arah, seperti itu. Diagram, nah ini bar diagram. Nah, misalkan ini, jadi untuk yang beli televisi ini berapa persen? Nah, misalkan begitu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat pada diagramnya, informasinya berapa, nah itu bisa digunakan sebagai jawabannya, pilihan jawaban. Selanjutnya, tentang konsep probabilitas. Nah, untuk yang probabilitas di sini Bapak Ibu bisa dibaca kembali materinya. Untuk file PDF-nya sudah saya berikan.
Nah, untuk misalkan ini ya, mata uang Rp500. Nah, memiliki dua sisi yang berbeda, bunga melati dan bunga Garuda. Apabila dilempar satu kali, nah berapa peluangnya? Nah, seperti itu contoh contoh soal untuk yang peluang. Kemudian aturannya, aturan umum probabilitas, misalkan penjumlahan dan perkalian ini juga pasti akan dikeluarkan. Jadi Bapak Ibu bisa pelajari, di sini ada contoh soalnya, misalkan menggunakan atau berarti ditambah, kalau menggunakan dan itu berarti dikalikan. Nah, seperti ini. Jadi sudah ada contoh soalnya juga di sini. Kemudian untuk distribusi frekuensi, peluangnya ini juga saya rasa mudah deh Bapak Ibu. Jadi misalkan pada tabel di sini yang dapat 100 satu orang, yang mendapatkan nilai 100 itu satu orang. Nah, berapakah peluang atau berapakah mahasiswa yang memperoleh nilai lebih dari 7 berapakah peluang, maksud saya berapakah peluang dari data atau soal yang sudah diberikan, misalkan P-nya itu 70 ataupun jika X-nya adalah 60. Nah, seperti itu. Kemudian yang ini juga, misalkan peluangnya 0,05 itu artinya bagaimana? Nah, misalkan uang logamnya dilempar sebanyak 100 kali, maka peluang muncul sisi gambar itu berapa? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan materi ataupun kisi-kisi yang bisa saya berikan untuk ujian tengah semester mata kuliah statistika untuk mahasiswa RPL. Nah, selanjutnya saya akan bahas sedikit mengenai soal yang sudah saya berikan sebelumnya. Ini saya share dulu. Nah, ini. Nah, di sini nomor 1, seorang peneliti melakukan penelitian tentang gambaran pelayanan resep rawat jalan reguler Kartu Sakti di RSUD Genteng, Kabupaten Banyuwangi, periode April 2019. Populasi penelitian ini adalah semua resep pasien rawat jalan reguler yang memiliki Kartu Sakti sebanyak 292 resep yang ada stempel saktinya. Yang pertama, ini saya ralat, Bapak Ibu. Tentukan jumlah populasi dalam penelitian tersebut. Nah, di sini ditanyakan populasi dan jawabannya ini sudah ada pada soal. Jadi Bapak Ibu sudah bisa, saya rasa sudah bisa langsung menjawabnya. Kalau ditanyakan jumlah populasi, maka populasinya itu adalah yang ini. Nah, ini berarti di sini untuk jumlah populasinya nomor 1A, maka jawabannya adalah 292 resep. Kemudian nomor B, tentukan teknik sampling yang paling memungkinkan untuk bisa digunakan penelitian tersebut. Nah, sebenarnya soal ini saya ambil dari salah satu mahasiswa ya program RPL, dan mahasiswa tersebut menggunakan teknik sampling yang sederhana. Jadi teknik sampling yang bisa digunakan adalah teknik sampling simple random sampling. Nah, jadi yang bisa digunakan salah satu metodenya adalah ini. Kemudian saya lanjutkan untuk soal C. Nah, untuk yang C, apabila jumlah resep di sini sebentar, adalah 75 yang terdiri dari 53 resep jadi dan 22 resep racikan. Hitunglah persentase dari jumlah resep jadi dan resep racikannya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa menuliskan nggih. Nomor 1C. Nomor 1C resep jadinya totalnya adalah 53. Di sini sebentar. Nah, di sini nggih. Ini yang jadi berarti 53 per jumlah resepnya adalah 75. Ini dikalikan dengan 100%. Jadi caranya seperti itu.
Maka jawabannya di sini setelah saya hitung sebelumnya itu jawabannya adalah 70,67%. Ini untuk resep jadi. Nah, bagaimana untuk resep racikan? Nah, untuk resep racikan juga sama caranya Bapak Ibu. Jadi 22/75 kali 100%. Maka jawabannya adalah 29,33%. Ini adalah jawaban untuk nomor 1C. Baik, selanjutnya nomor 1D, ini tadi 1C sudah, saya hapus dulu. Nah, untuk 1D, apabila 75 resep tersebut terdiri dari poli dalam 42 lembar, poli anak 10, poli paru 1 lembar, poli mata 1 lembar, poli ortopedi 3 lembar, jantung 3 lembar, poli syaraf 8 lembar, dan poli kehamilan 2 lembar. Nah, ini saya tambahkan nggih Bapak Ibu, jadi karena kurang 5 resep lagi, jadi bisa ditambahkan dengan poli lain-lain di sini. Lain-lain nggih, lain-lain itu 5 lembar. Seperti ini boleh, atau ini sebenarnya 5 lembar ini berasal dari 3 lembar THT dan 2 lembar itu bedah. Nah, jadi totalnya ada 75, di mana setelah poli kehamilan 2 lembar, ini ada 3 lembar dari poli THT dan 2 lembar dari poli bedah. Nah, apabila dicari persentase nilai dari masing-masing resep tersebut, maka di sini poli dalam itu 40, karena jumlahnya adalah 42, maka 42/75 dikali 100%. Jawabannya adalah 56%. Nah, kemudian untuk poli anak. Nah, poli anak di sini 10, berarti 10/75 dikali 100%, hasilnya adalah 13,33%. Kemudian paru di sini ada 1, itu 1,33%. Langsung saya, caranya sama Bapak Ibu. Jadi misalkan poli paru 1 berarti 1/75. Poli anak 10 berarti 10/75, seperti itu. Kemudian poli parunya di sini 1,33, mata juga 1,33, mata 33%. Kemudian ada ortopedi, di sini ada 4%, 4,00%. Jadi misalkan yang dituliskan setelah koma itu 3 angka di belakang koma, ini ya, komanya di sini ada 2 maksudnya, 2 angka di belakang koma, maka untuk penulisan 4% itu 4,00% gitu. Jadi sama jumlah angka di belakang komanya itu sama. Kemudian untuk poli jantung di sini nilainya adalah 4%. Poli syaraf itu 10,67%. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengerjakan ini dan dicocokkan dengan jawaban milik saya, nggih. Kemudian ada poli THT. Nah, di sini poli THT-nya itu 4%, jumlahnya 3, itu 4%. Kemudian untuk poli bedah ini 2,67%. Nah, ini jawabannya. Misalkan mau dicek kembali Bapak Ibu, jadi bisa ditambahkan. Bisa ditambahkan ini semua persentasenya, di mana nanti bisa dicek kalau persentase totalnya adalah 100%, berarti jawabannya itu sudah betul. Nah, ini jawabannya, nggih. Nah, ini untuk yang nomor 1. Oh ya, saya kembali lagi. Ini sudah selesai. Ini saya hapus dulu. Kemudian misalkan tadi ada pertanyaannya nomor 1, kan saya ganti menjadi populasi. Nah, misalkan ini tetap mencari jumlah sampel
dengan tambahan informasi nilai alfa atau jika taraf signifikansinya diketahui. Misalkan alfa atau taraf signifikansinya itu 10%, dan misalkan alfanya itu adalah 5%. Nah, karena di sini jumlah populasinya diketahui, maka rumus yang bisa digunakan untuk menentukan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin. Nah, jadi rumusnya di sini saya tuliskan di sebelah sini. N sama dengan N besar per 1 ditambah dengan N besar dikali alfa kuadrat. Nah, apabila alfanya itu 1%, berarti ini di sini 10% ya. 292 dibagi dengan 1 plus 292 dikali 0,1 kuadrat. Nah, begini. Jawabannya itu setelah dihitung, maka jawabannya 74,09. Karena jumlah ini adalah jumlah minimal, maka Bapak Ibu bisa mengambil jumlah sampelnya 75. Jadi dibulatkan ke atas menjadi 75. Ini misalkan alfanya itu adalah 10%, maka jumlah sampelnya adalah 75 resep. Nah, apabila taraf signifikansinya itu 5%, maka dengan menggunakan perhitungan yang sama, yaitu menggunakan perhitungan yang ini, maka diketahui jumlah resepnya itu adalah 168,78 atau dibulatkan 169 atau dibulatkan menjadi 170. Jadi ini jawabannya, Bapak Ibu bisa dicocokkan kembali, nggih. Nah, ini bisa digunakan sebagai salah satu latihan Bapak Ibu. Kemudian nanti jawabannya bisa disesuaikan, ini disamakan. Sudah sesuai belum dengan jawaban yang sudah saya berikan ini. Ini untuk soal nomor 1, kemudian selanjutnya kita bahas soal yang nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2, di sini menggunakan distribusi frekuensi, nggih. Nah, di sini ditanyakan berapa kemungkinan keluarnya atau berapa probabilitasnya. Nah, untuk probabilitas yang A yaitu bila nilainya kurang dari 50. Berarti yang mendapatkan nilai 40. Berarti jawabannya adalah 3 per jumlah totalnya adalah 25, berarti 3 per 25. Kemungkinan keluar lebih dari 60, nah yang mendapatkan nilai di atas 60 adalah 17 orang, berarti jawabannya 17 per 25. Yang C, nilainya kurang dari sama dengan 50, berarti kurang dari sama dengan 50. Sama dengannya ini, yang mendapatkan nilai 50, ini juga dihitung ya Bapak Ibu, karena sama ada kata-kata sama dengan 50, berarti 7, di sini 7 per 25. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 3. Saya rasa ini cukup mudah. Jadi, saya lanjutkan untuk yang soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, berapa kemungkinan keluarnya gambar burung Garuda jika kita melempar uang koin 500 sebanyak 1000 kali. Nah, di sini kemungkinan muncul gambar burung Garuda. Nah, kalau gambar burung Garuda berarti probabilitasnya itu adalah 1 per 2. 1, ini burung gambar Garudanya 1 per 2. 2 itu banyaknya kemungkinan. Jadi ada burung Garuda dan gambar bunga melati. Jadi 1 per 2. Ini karena ini dilempar sebanyak 1000 kali, berarti dikalikan dengan 1000 kali 1000. Jawabannya adalah 500. Soal nomor 4. Berapa kemungkinan keluarnya gambar burung Garuda jika kita melempar 2 uang koin 500 sebanyak 1 kali?
Jadi untuk satu koin itu setengah. Kalau 2 koin berarti ini setengah dikalikan dengan setengah. Jawabannya adalah 1/4. Gitu. Nomor 4, berapa kemungkinan keluar angka 1 atau 2? Ada kata atau di sini. Jika kita melempar dadu sebanyak 1 kali. Jadi karena atau maka itu ditambah G Bapak Ibu. Jadi peluang untuk muncul 1 atau 2 maka sama dengan peluangnya untuk muncul angka 1 ditambah dengan peluang muncul, ini keliru saya nulisnya, sebentar. Peluang muncul angka 2. Di sini berarti untuk peluang muncul angka 1 1/6, peluang muncul angka 2 1/6, jadi jawabannya adalah 2/6 atau disederhanakan menjadi 1/3. Ini soal nomor 5. Nomor 5. Kemudian untuk soal nomor 6, kemungkinan keluarnya angka 1 dan 2 jika kita melempar dadu sebanyak 1 kali, berarti P1 dan. Nah, ini ada kata dan di sini, berarti ini dikalikan P1 dikali dengan peluang muncul angka 2. Jadi 1/6 dikali dengan 1/6, jawabannya adalah 1/36. Ini jawabannya, G. Nah, ini jawabannya. Ini adalah pembahasan terkait dengan latihan soal yang sudah saya berikan minggu lalu. Jadi bisa dicek kembali jawaban Bapak Ibu apakah sudah sesuai atau belum. Dan ini juga bisa Bapak Ibu gunakan sebagai salah satu bentuk latihan untuk menghadapi ujian tengah semester. Baik, itu tadi adalah penjelasan terkait dengan beberapa pokok poin materi beserta dengan pembahasan latihan soal untuk tugas yang sebelumnya sempat saya berikan di pertemuan kelima, kalau tidak salah, nggih Bapak Ibu. Pembahasannya sama, jadi pembahasannya sama seperti video yang sudah saya berikan baik hari ini maupun pada pertemuan keempat kalau tidak salah, pertemuan kelima. Nah, yang berbeda di situ hanya untuk penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Lamassieur di mana nilai proporsinya tidak diketahui. Tapi sebelumnya sudah saya sampaikan apabila ditanyakan jumlah sampel yang populasinya tidak diketahui dan nilai proporsinya juga tidak diketahui, maka Bapak Ibu bisa menggunakan nilai proporsi maksimal yaitu sebesar 0,5 sesuai pada tabel yang sudah saya berikan yang ada pada file PDF. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait review hari ini. Kemudian untuk UTS-nya nanti pada saat UTS waktu pengerjaan soalnya itu kurang lebih 40 menit. Untuk soalnya jumlahnya ada 30 dengan tipe soal pilihan ganda dan sifat ujiannya open book. Jadi Bapak Ibu bisa melihat kembali buku catatan ataupun file PDF dari saya berupa PPT. Nah, hanya saja karena di sini jumlah soalnya cukup banyak, ada 30 soal dengan beberapa soal itu adalah menghitung. Jadi saya harap Bapak Ibu tidak mengandalkan karena buka open book, jadi kemudian akhirnya kurang mempelajari materinya. Jadi saya harap tidak seperti itu, walaupun open book, jadi bisa dirangkum Bapak Ibu terkait dengan rumus-rumus yang mungkin muncul di ujian nanti. Jadi ketika ujian Bapak Ibu sudah tidak lagi membuka dari awal, ini letaknya rumusnya ada di yang bagian mana. Jadi tidak seperti itu karena nanti waktunya khawatir habis atau khawatir tidak cukup untuk mengerjakan soal sebanyak 30. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.